ya. Kita akan beranjak ke narasumber berikutnya. Kalau tadi narasumbernya berasal dari negara yang mayoritasnya muslim, kemudian support sistemnya itu luar biasa, baik dari pemerintah ataupun warganya terhadap yang, berpuasa gitu ya, sampai-sampai tadi makanan itu berkah banyak sekali gitu. Nah, gimana nih cerita tentang saudara-saudara kita, keluarga muslim yang tinggalnya Eropa, di benua biru yang, di sana itu muslimnya minoritas. Belum lagi cuacanya yang dingin, kemudian puasanya yang lama. Nah, tantangan apa lagi nih? Kita akan, mendengarkan kisah dari, narasumber yang ketiga gitu ya, yaitu, Teh Nurul Lestari atau biasa dipanggil Teh Nuri. Beliau ini, narasumber termuda ya, termuda. Kemudian, putranya baru 2 putra dan putri gitu ya, baru 2. Saat ini aktif juga di komunitas, Rumaisa Sabila ya, komunitas muslim Rumaisa Sabila, Masya Allah. Dan juga beliau ini sudah lama ternyata di Jermannya nih, sudah 8 tahun. Nah, gimana nih, sudah merasakan, saum atau menjalani Ramadan selama 8 tahun di sana. Ada musim dingin, ada musim panas, sudah merasakan nih musim dingin, musim panas di sana seperti apa nih Ramadannya dijalaninya. Kita langsung aja sapa Teh Nurinya. Assalamualaikum Teh Nuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Eee, Teh Nuri ada kemiripan dengan saya? Ya, karena ini adik saya ya. Masya Allah, ya. Kita mau denger nih cerita dari Teh Nuri, kisah Ramadan dan tantangannya di Jerman. Silahkan Teh Nuri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada para panitia yang sudah memberikan saya kesempatan. Ya tadi ya untuk sharing di sini. Di sini saya betul paling muda, jadi paling masih minim ilmunya dan pengalamannya masih sedikit lah dibanding para narasumber yang lain yang sudah lama tinggal di luar negeri dan sudah pada senior ya. Ya, dan juga pengalaman bagaimana, merasakan Ramadan bersama anak-anak juga sudah lebih lama ya pengalamannya dibanding saya yang anak-anaknya masih pada kecil gitu. Nah, tapi di sini tadi, bagaimana sih suasana Ramadan dan tantangan Ramadan di Eropa, mungkin tadi sedikit sudah dicolek-colek ya sama Mbak Vira, terkait di Eropa seperti apa. Bahwasannya di Eropa, kita harus ketika Ramadan tuh harus melaksanakan ibadah-ibadahnya itu butuh effort yang tinggi gitu, itu betul sekali. Jadi tadi saya mendengarkan presentasi dari, Mbak Vira yang ada di UEA, terus, dari Mbak Nila yang ada di Mesir itu bikin saya kangen dan bikin saya iri. Kayaknya auto minta suami pindah nih ke tempat yang mayoritas muslim. Seperti itu dan, di Eropa sendiri ya tadi, tentu, tidak ada pensuasanaan support dari, pemerintah, malah sebaliknya supportnya, juga tidak ada pensuasanaan di tengah-tengah lingkungannya, di masyarakatnya pun tidak ada. Sehingga kalau misalnya kita berbicara tentang tantangan, tantangan yang pertama yang ingin saya, sampaikan tentu di sini yang sangat terlihat adalah minoritas. Kita kan minoritas di sini, jadi tentu mayoritas tidak merayakan Ramadan, mayoritas tidak berpuasa, mayoritas tidak ada hiruk pikuk ataupun rame-ramenya suasana Ramadan itu tidak ada sama sekali. Lalu tidak ada yang bangunin sahur, biasanya di Indonesia atau di negeri muslim mungkin ada yang teriak-teriak sahur, sahur. Nah, di kita nggak ada. Jangankan sahur, azan pun tidak ada gitu. Lalu juga tidak ada yang menghias tempat-tempat dengan hiasan Ramadan itu tidak ada. Pokoknya ya seperti biasa saja gitu. Bahkan kalau misalnya keluarga muslimnya tidak berusaha untuk mensuasanakan, itu ya sudah Ramadan atau tidak Ramadan tidak ada bedanya gitu seperti itu. Itu lalu juga untuk kerja misalnya ya, suami misalnya bekerja. Itu yang karena mayoritas tidak berpuasa dan di kantor pun tidak ada, "Oh, kamu sedang puasa dengan, jumlah waktu yang lama dan di sini sedang musim panas, puasanya panjang." Jadi
dikurangi deh waktu kerjanya, atau kamu kerjanya yang ringan-ringan enggak gitu, tetap kerja seperti biasa. Bahkan pernah ada satu cerita teman di Hanover itu ada yang puasanya 2 hari berturut-turut karena saking lelahnya puasa kurang lebih waktu itu kan 19 jam ya, 19 jam pada saat musim panas, lelah, pulang kantor saking lelahnya tidur, itu karena ketiduran baru bangun subuh. Jadi nggak bisa sahur lagi dan tidak buka puasa. Jadi bayangkan itu puasa 2 hari berturut-turut gitu. Seperti itu dan ya itu salah satu apa ya, mungkin itu tidak hanya 1, 2 orang yang mengalami seperti itu, terutama yang bekerja dan mahasiswa ya yang sudah kelelahan karena aktivitas ibadah di bulan Ramadan bertambah, waktunya yang lama, terus juga karena pada saat musim panas kan jam setengah 12 sampai jam 12 baru, bahkan setengah 1 itu baru selesai ibadah tarawih gitu. Sehingga baru bisa tidur pukul 1, tapi pukul 2 atau setengah 3 harus bangun kembali untuk sahur gitu, seperti itu. Jadi memang waktu tidur sangat sedikit, tapi waktu untuk bekerja tetap normal seperti biasa. Itu untuk yang bekerja. Lalu untuk yang sekolah, anak-anak yang sekolah pun di sekolah juga tidak disuasanakan, tidak ada guru-guru yang eh, apa ya, membicarakan ataupun membahas tentang Ramadan, walaupun di sekolah itu banyak imigran muslimnya. Di kelas itu ada misalnya beberapa muslim, tapi ya tidak ada pembahasan Ramadan sama sekali. Tidak ada misalnya kata-kata, ya di sini ada teman-teman muslim lagi Ramadan ya gitu, tidak ada gitu. Ada yang lagi berpuasa, itu tidak sama sekali gitu. Seperti itu dan tidak ada toleransi juga ketika anaknya misalnya karena sedang puasa, sedang belajar puasa, jadi akhirnya ada toleransi-toleransi itu tidak ada sama sekali. Untuk sekolah juga bahkan beberapa sekolah menetapkan aturan tidak diperkenankan anak-anak untuk berpuasa di bawah usia 14 tahun atau 15 tahun. Tapi untuk beberapa sekolah yang banyak imigran muslimnya itu kan mau tidak mau ya harus memfasilitasi para muslim sehingga membebaskan dengan syarat tidak ada toleransi apapun, tidak ada keringanan apapun, dan tidak boleh si anak mengganggu belajarnya, fokus untuk belajarnya. Ya, itu seperti itu untuk yang pertama ya, tantangan pertama. Jadi ya tadi ya bayangkan hal-hal seperti itu tidak ada pensuasanaan sama sekali dimanapun berada. Jadi untuk anak-anak yang sedang diberikan pemahaman tentang Ramadan memang di sini perlu di sini kekuatan dari keluarga dan komunitas yang memang berpengaruh sama mereka. Nanti akan saya bahas di bagian bagaimana penanganan kita untuk menghadapi tadi tantangan yang pertama itu, gitu. Itu yang pertama. Lalu tantangan yang kedua itu adalah, oh iya, tadi yang masih yang pertama itu belum itu sekolahnya seperti itu, belum lagi komentar-komentar dari lingkungan sekitar. Misalnya di tempat kerja itu kadang suka ada yang mengejek gitu, kamu lagi puasa ya, kok kamu bodoh, maunya kamu berpuasa seperti itu. Jadi kata-kata rasis tentang Ramadan dan puasa itu ada di tempat kerja, di sekolah. Nah, kalau misalnya orang dewasa seperti orang student-student ataupun yang bekerja itu kan maksudnya udah woles aja gitu, sudah bisa menjelaskan. Nah, anak-anak ini beda lagi, anak-anak yang lagi proses untuk belajar itu sudah seperti itu kan di sekolah oleh teman-temannya. Kamu kan masih kecil, ngapain kamu puasa gitu. Kita kan masih kecil, ngapain kita puasa? Atau ada kata-kata yang itu anak kecil tapi kata-katanya seperti orang dewasa. Ini cerita langsung dari anak saya. Dikatakan kalau kata ibu saya, kita itu usianya masih kecil, kita tidak perlu puasa gitu. Bahkan untuk belajar puasa pun tidak tidak usah, itu kok ibu kamu nyuruh-nyuruh kamu puasa gitu. Lalu dari temennya ada yang datang, kok kamu mau puasa sih, kan Tuhan Tuhan nggak lihat kita. Lagian Tuhan emang lihat kita apa tahu kalau kita puasa atau enggak gitu. Nah, statement-statement seperti itu pun menjadi tekanan buat tantangan juga buat para anak-anak yang sedang proses penanaman akidah, proses untuk belajar melaksanakan ibadah-ibadah gitu. Walaupun tidak wajib kan, ini pembiasaan dan belajar gitu. Nah, tapi di sini tantangannya sudah luar biasa ketika keluar dari rumah gitu. Ketika di rumah disampaikan
seperti ini, disuasanakan seperti A, tapi di luar itu 180 derajat kebalikan gitu, seperti itu. Jadi memang bagaimana istilahnya bahasa Sundanya pak kuat-kuat, bagaimana mana yang kuat, apakah pengaruh keluarga dan komunitas muslim atau pengaruh di luar sana, itu menjadi PR gitu buat kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tantangan yang kedua itu adalah statement ataupun narasi-narasi dari orang-orang yang punya kebijakan di sini. Jadi di Eropa, baik itu di Jerman, di Prancis, di Finland, di Austria, itu kan para politikusnya ataupun orang-orang yang tokoh-tokoh yang pembuat kebijakan itu selalu senang ya membahas isu-isu terkait muslim, dan aturan-aturan syariat itu kayaknya jadi pembahasan yang ataupun jadi bahan untuk kampanye, bahan jadi untuk menaikkan partai politiknya itu kayaknya sudah tidak asing ya dipahami oleh para muslimah di sini. Nah, termasuk di Jerman untuk Ramadan, ini khususnya untuk Ramadan. Jadi beberapa minggu, 1 minggu sebelum Ramadan itu ada statement ya dari, kalau di Jerman itu dari partai politik, mungkin ini perlu di-share nggak ya kata-katanya, statementnya. Ini salah satu contohnya yang jadi salah satu, nah ini ada ini mbaknya, ibunya itu salah satu anggota dari partai sayap kiri tapi agak ke kanan, namanya SPD, Sosial Demokrat. Jadi dia agak-agak sosialis tapi agak-agak ke kanan juga gitu. Jadi masih tengah-tengah. Gitu Nah ya. ini apa? Ada ya Nah yang ini artinya, kiri kanan. ini namanya Ibu Francisca, itu tadi artinya jadi si anak itu harus makan dan minum secara teratur. Baik, karena kalau tidak teratur makan dan minumnya, nanti dia tidak bisa fokus untuk belajar, fokus untuk memperhatikan pembelajaran, dan juga itu mengganggu kesehatan mereka. Nah, ini diberlakukan secara umum untuk semua anak dan tentu saja termasuk di bulan Ramadan. Seperti itu. Nah, jadi bayangkan ya bagaimana narasi-narasi di tengah-tengah masyarakat tidak seperti itu karena tokoh-tokohnya pun seperti itu. Nah, yang selanjutnya tadi ya, boleh nah, kalau ini bagaimana statement dari partai politik ketika ada tokoh-tokoh yang berusaha untuk eh, apa ya, mereka berjualan aksesoris buku Ramadan, buku-buku tentang Ramadan, aksesoris tentang Ramadan di toko Jerman. Nah, tentunya toko-toko Jerman ketika jualan seperti ini kan dasarnya motivasinya hanya bisnis ya. Tapi bagaimana di sini ada narasi-narasi yang menyampaikan bahwa wah ini udah mau masuk Islamisasi nih. Ini bukti bahwasannya ada Islamisasi gitu di Jerman gitu. Jadi ini kita harus siap-siap nih gitu. Nah ini statementnya dari Frank Passeman ini dia dari partai politik AfD. Jadi Alternatif für Deutschland itu nasionalisme, lebih ke arah nasionalisme gitu. Jadi wah ini akan ada terjadi Islamisasi. Jadi kita harus hati-hati, harus siap-siap gitu. Tentang Sinterklas sudah sejarah tentang Sinterklas udah mulai hilang, kalau mau Natal, sejarah tentang Paskah udah mau hilang, ini malah memfasilitasi tentang Ramadan gitu. Ramadan malah dibikin ramai gitu, mereka tidak suka gitu, dan ini jadi ramai ya di media sosial, pro kontra yang pro sama statementnya beliau juga banyak bahwasannya oh ya sekarang akan ada Islamisasi gitu. Ini contohnya dengan pensuasanaan Ramadan itu berarti salah satu. Jadi mereka sudah mulai takut. Ini kan judulnya Angst ya, di atasnya ada tulisan Angst. Angst tuh ketakutan, Angst vor der Islamisierung. Jadi ketakutan terhadap Islamisasi gitu. Angst tuh berarti di sini Islamfobia gitu, bau-bau dari Islamfobia. Jadi mereka ketakutan dengan adanya pensuasanaan Ramadan di toko-toko itu yang menjual aksesoris Ramadan gitu. Itu sebagai tanda adanya Islamisasi seperti itu. Padahal ya motivasi mereka hanya bisnis kan gitu, bukan seolah-olah memfasilitasi dan emang ada Islamisasi Ada di sini. Islamisasi gitu ya, Masya Allah ya. Nah, lalu ya. Masya Allah ya, ternyata tantangannya luar biasa di sana ya Teh ya. Luar Iya, biasa betul. sampai
bukan hanya sistem yang tidak support, dari pemegang kebijakan, justru malah pertentangan gitu ya, udah nggak didukung malah betul. ditentang lagi ya. Masya Allah ya, Iya, perjuangan banget ya menjalani ibadah puasa di sana, belum lagi betul. ejekan ke anak-anak gitu ya. Wah sampai ya ini bertolak belakang dengan negara yang tadi ya, yang mayoritas Iya, betul. muslim. Nah